Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizkar Gimnasiar dengan NPM 10 22 11 57 kelas C3 akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang at-thoriq ila ma'rifatul, jalan mengenal Allah. 1. Akal sehat. Akal sehat, akal budi, nalar wajar atau nalar umum adalah penelitian yang masuk akal dan praktis mengenal masalah sehari-hari atau kemampuan dasar untuk melihat, memahami, dan menilai dengan cara yang umumnya dimiliki oleh hampir semua orang. 2. Para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul adalah manusia pilihan yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah. Oleh karena itu, para nabi dan rasul lah yang paling mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun karena para nabi dan rasul sudah tidak, maka kita wajib mempelajari apa yang diwahyukan kepada para nabi dan rasul. 3. Asma wa sifat. Makna tauhidul asma wa sifat mengesahkan Allah dalam hal nama-nama dan sifatnya adalah meyakini secara menatap bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyandang seluruh sifat kesempurnaan dan suci dari segala sifat kekurangan, dan bahwa Dia berbeda dengan seluruh makhluknya. Ayat-ayat kauliyah dan kaumiyah. 1. Ayat-ayat kauliyah. Ayat ini berasal dari ucapan yang bersumber dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sering kita jumpai di dalam kitab suci Al-Qur'an. Contohnya adalah kita sebagai umat Islam sangat dianjurkan untuk bersabar ketika kita ditimpa suatu masalah. Melakukan kesabaran berarti bahwa sabar merupakan perbuatan menahan diri yang sesuai aturan syariat. Bersabar bukan berarti pelakunya malas berpikir, meskipun menerima sesuatu apa adanya. 2. Ayat kauniyah. Ayat kauniyah adalah ayat atau tanda yang di sekeliling manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat-ayat ini adalah ayat-ayat dalam bentuk segala ciptaan Allah berupa alam semesta dan semua yang ada di dalamnya. Ayat ini meliputi segala macam ciptaan Allah, baik itu yang kecil mikrokosmos atau yang besar makrosmos. Manfaat ayat-ayat kauniyah. Merasakan keagungan Allah dan kelemahan diri. Pengagungan akan melahirkan kecintaannya dan takut mendurhakakan, juga berharap hanya kepada Allah, sedangkan penyadari kelemahan diri akan membuat manusia imbah. Mengembalikan urusan kepada Allah, tawakal kepadanya, dan menjauhkan diri dari sifat songkak dan sombong. Al-mawani fi ma'rifatullah, penghalang mengenal Allah. Marhadus syahwat, berkaitan dengan penyakit hati berupa nafsu dan
kesenangan, serta perilaku yang tidak terpuji. Maradus berbagai hal yang menimbulkan keraguan, lebih banyak berkaitan dengan masalah akal dan logika. Maradus syahwat al-fisku kefasikan. Fasik adalah orang yang senantiasa melanggar perintah dan larangan Allah, bergelimang dengan kemaksiatan serta senantiasa berbuat kerusakan di bumi. Mereka hanya memikirkan hidup dunia saja, tidak memikirkan kehidupan di akhirat nanti. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fisik. Qiyas al-Asri ayat 19, contohnya mengajarkan sholat tapi ia melakukan perizinan. Al-Kibro, kesombongan. Kesombongan adalah salah satu dari penyakit hati yang sangat berbahaya bagi manusia dengan segala bentuknya. Kesombongan faktanya adalah memandang dirinya lebih baik dari orang lain dengan merendahkan mereka, diri paling benar, dan menganggap orang lain salah adalah kesombongan yang selalu ada pada diri manusia. Kesombongan merupakan suatu sikap di mana hati seseorang ingkar dan selalu membantah terhadap ayat Al-Quran, ayat-ayat Allah Ta'ala, yaitu orang-orang yang memperdebatkan ayat-ayat Allah tanpa alasan dengan alasan yang sampai kepada mereka. Amanat kemurkaan bagi mereka di sisi Allah dan di sisi orang-orang yang beriman. Demikianlah Allah mengunci hati orang yang sombong dan sewenang-wenang. Quran Surat Al-Mu'min ayat 35. Contohnya membanggakan diri, harta, ilmu, keturunan maupun pangkat dan pejabat. Di sini saya akan menjelaskan bab ketiga, ta'rif Rasul, pengertian al-Rasul. Pengertian Rasul berasal dari kata rasalah yang berarti mengutus, sedangkan kata-kata Rasul dibaca masdar dari kata rasalah yang berarti utusan atau seseorang yang diutus. Adapun dari segi istilah, kata Rasul artinya adalah seorang laki-laki yang dipilih dan diurus Allah dengan membawa risalah kepada umatnya. Definisi al-Rasul: hamil risalah, membawa dan menyampaikan risalah. Qudwatu fi takbikir risalah, contohnya bagi umat manusia dalam melaksanakan ajaran yang di bawahnya. Keteladanan dalam melaksanakan risalah ini dibawa oleh Khatamul Anbiya, penutup para nabi, sebagaimana ditegaskan oleh Allah Ta'ala dalam Quran Surat Ahzab ayat 33 surat ke-40, yang artinya Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segalanya. Quran Surat Ahzab 33-40. Adalah naksur risalah, penghapus risalah sebelumnya. Maksudnya adalah
bahwa risalah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi satu-satunya risalah yang wajib dianut dan diamalkan sampai akhir zaman. Adapun risalah para nabi sebelumnya, terutama berkenan syariat-syariat tertentu, telah menghapus oleh syariat Islam dan tidak berlaku lagi. Mukjizat Rasul yang pertama membelah bulan, yang kedua air mengalir dari jari tangannya, yang ketiga satu gelas susu mampu menyangakan banyak orang, empat hidup berkilir. Sifatur Rasul, sifat-sifat Rasul. Tanda kerasulan: 1. Sidik, 2. Amanah, 3. Tabligh, 4. Patanah. Manusia sempurna. Abdul Karim Al-Jili atau yang terkenal dengan nama Al-Jili adalah seorang sufi penyetus konsep insan kamil atau manusia sempurna. Insan kamil adalah suatu konsep yang berhubungan dengan persepsi mengenai manusia yang dipandang memiliki sifat mutlak dari Tuhan atau sebuah sifat sempurna yang patut ditiru oleh manusia lainnya. Makin seseorang memiripkan diri kepada sifat sempurna dari Tuhan, makin sempurnalah dirinya. Keyakinan bahwa yang memiliki sifat mutlak dan sempurna itu mencakup asma, sifat, dan hakikatnya serta mewujudkan di dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.